Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kemarin, saya ikut bergembira merayakan ulang tahun Choice di Indonesia yang ke-40. Dan pada salah satu kesempatan saya menyampaikan bahwa relasi itu lebih berkaitan dengan manajemen. Dan kebanyakan mereka terkejut. Dan mungkin juga banyak di antara kita juga terkejut. Relasi apa hubungannya dengan manajemen? Bukankah lebih berhubungan dengan cinta? Justru persis di situ persoalannya. Ketika terkejut dan heran, kemungkinan besar tidak tahu sebelumnya atau keliru memahami. Relasi pada dasarnya adalah hubungan dua pihak. Dan ini sifatnya transaksional. Dan setiap transaksi itu membutuhkan manajemen. Kalau tidak dimanage dengan baik, relasi itu bisa rusak, bisa hambar, bisa menyakitkan. Dan apa yang harus dimanage dalam relasi? Harus memanage energi, harus memanage emosi, juga harus memanage waktu. Semuanya harus diatur dengan baik. Entah itu relasi antara suami istri, orang tua dan anak, atau dengan sahabat. Dan dalam memanage relasi, selalu hanya pada bagian kita yang bisa kita atur. Karena setiap relasi selalu dua pihak, saya dan pihak lain. Bisa satu dengan satu, bisa satu dengan banyak. Suami istri itu satu dengan satu. Sahabat satu dengan banyak. Nah, itu perlu diatur, perlu di-manage energinya. Kalau tidak diatur dengan baik, entah investasi waktu, entah investasi energi, entah investasi emosi, relasi bisa berubah. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Jadi lebih persoalan manajemen. Dan yang bisa kita atur adalah bagian saya. Karena itu ada di tangan saya. Bagian orang lain kita tidak bisa mengaturnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengharapkan sesuatu yang tidak realistis. Yaitu membuat orang lain bertindak seperti yang kita mau. Itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengatur apa yang kita lakukan sesuai yang kita inginkan. Itu pun seringkali kita tidak mampu. Nah, kenapa relasi kemudian banyak masalah? Karena salah memahami. Dalam relasi itu tidak selalu resiprokal. Saya melakukan yang baik, orang lain pasti melakukan yang baik. Tidak. Lalu cinta peranannya ada di mana? Cinta peranannya ada di dasar relasi itu. Cinta lebih stabil. Dan cinta lebih sebagai proses batin yang sadar siapa dirinya. Cinta adalah sebuah kondisi ketika nyaman, manis, joyful, penuh pengharapan, utuh, penuh. Itulah cinta. Dan cinta ini tidak didasarkan pada reaksi orang. Tetapi lebih proses batin kita sendiri. Bahkan bisa sendirian, duduk, bermeditasi, bisa penuh cinta, bisa. Duduk, diam, tidak melakukan apa-apa, bisa penuh cinta, bisa. Orang lain menyakiti, tetap bisa penuh cinta, senyum, dan mengampuni, bisa. Yang sering terjadi mengaburkan atau mencampurkan antara cinta dan relasi. Tidak ada hubungan langsung sebetulnya. Kalau seringkali dalam relasi sakit hati, itu pertama-tama karena unrealistic expectation.
Mengharapkan orang lain melakukan seperti yang kita mau, itu unrealistic, tidak realistis. Dan karena itu kita kecewa dan sakit hati wajar. Maka yang paling penting dalam relasi justru kita sendiri sudah penuh dengan cinta. Dan kemudian mencintai, bukan mengharapkan dicintai. Karena itu Tuhan Yesus selalu meminta kita untuk mencintai, bukan untuk berusaha dicintai, tidak. Ketika kita memenuhi hati kita penuh dengan cinta kasih, bertumbuh sebagai pribadi yang terbaik versi kita, dengan sendirinya ada banyak cinta di sekitar kita. Karena kita menjadi versi pribadi yang terbaik. Lembut, ramah, baik hati, perhatian, dan dalam versi terbaik. Maka dengan sendirinya kita memancarkan energi cinta. Lihat para tokoh besar. Yesus selalu dikelilingi banyak orang. Karena dia memancarkan energi cinta, pengampunan, kesembuhan. Ada seorang tokoh hebat, sudah meninggal, dan banyak pengikutnya sampai sekarang. Dan dia pengajarannya terutama adalah diam. Jadi dia bisa diam saja berhari-hari, dan banyak orang berada di sekitarnya, tidak pergi-pergi. Dan mereka merasa dicintai, merasa nyaman. Padahal sang guru ini tidak ngomong apa-apa. Karena banyak hal tidak bisa diomongkan, tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Terutama energi cinta. Kalau kita penuh dengan cinta kasih, know who we are, yang sebenarnya, kita memancarkan energi cinta itu. Kenapa? Karena ketika kita diciptakan serupa dan segambar secitra dengan Tuhan sendiri, yang adalah kasih. We are created in the image of God. And God is love. Jadi sebetulnya cinta adalah diri kita sendiri. Yang sebenarnya kita ini cinta. Maka cinta pada dasarnya adalah proses menjadi diri sendiri. Maka jadilah cinta. Ketika kita menjadi cinta, kita membawa cinta itu kemana-mana. Bukan hanya lewat kata-kata. Bukan hanya lewat tindakan. Bahkan diam saja memancarkan kasih. Karena itu doa Santo Fransiskus dari Assisi itu sangat mencerminkan tentang siapa diri kita yang adalah kasih itu. Ketika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Ketika terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Pada dasarnya dia tidak menjadi apa-apa tetapi sudah. Dia menjadi cinta dan ketika dia adalah cinta, dia membawa harapan, dia membawa kerukunan, dia membawa pengertian, dia membawa kenyamanan, dia membawa damai sejahtera. Dan itu adalah dasar relasi yang tepat. Tetapi kalau kita tidak menjadi cinta itu sendiri, kita kemudian berfokus pada reaksi orang lain, maka seringkali kita menjadi burnout, drain. Karena kita memberi, mencintai, tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak tahu batasnya kapan berhenti, kita kemudian malah burnout dan kemudian depresi. Terbalik, arahnya bukan keluar, tapi ke dalam. Memenuhi hati kita dengan cinta kasih. Mengalami perasaan dicintai begitu hebat oleh Tuhan tanpa batas. Sehingga penuh cinta. Diri kita, tempayan cinta kita itu penuh. Dan dengan demikian bisa melimpah, memancarkan energi kasih itu kemana-mana. Dan kalau relasi berdasarkan cinta yang tidak biasa itu, maka relasi itu akan awet. Kita sungguh-sungguh bisa memanage dengan sangat bijaksana. Tidak terus-menerus tertarik atau disedot atau diseret oleh apa pendapat orang, apa reaksi orang. Tetapi kita memancarkan energi positif, energi cinta itu. Manajemennya juga justru bukan mengatur yang lain, tetapi mengatur proses batin kita sendiri. Terutama dengan hening, dengan merasakan cinta Tuhan yang tanpa batas dan selalu ada, yang bisa memenuhi seluruh harapan cinta kita. Itu namanya realistic expectations. Karena Tuhan bisa memberikan apa saja yang kita harapkan.
sementara orang lain nggak bisa. Dan kalau sudah penuh dengan cinta kasih, baru kita memancarkan cinta. Memanage relasi-relasi kita dengan bijaksana. Dan dengan demikian, kita bisa bertumbuh, makin menjadi versi terbaik kita. Dan dengan cara itu, bahkan seandainya tidak diharuskan, diam saja bisa memancarkan cinta, memancarkan damai sejahtera. Proses batin kita tidak tergantung pada orang lain yang di luar sana, tetapi pada diri kita sendiri. Karena merasakan cinta Tuhan yang nyata dan sadar bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah Sang Kasih. We are the image of God. We are alter Christ, Kristus yang lain. Maka jadilah cinta itu sendiri. Maka Anda tidak pernah kekurangan cinta. Bahkan bisa memancarkan cinta itu at any time, at anyone. Dan bisa hidup sepenuhnya, penuh cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.